Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan. Yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku GAP matematika ya kelas 4 di bab 1 mengenai pecahan latihan 7 halaman 20 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP matematika kelas 4. Oke adik-adik sekalian, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Langsung saja kita ke halaman 20 ya. Untuk soal nomor 1, 2, dan 3 sudah kita bahas di video sebelumnya. Untuk kali ini kita akan bahas soal nomor 4 dan juga 5 ya. Oke, langsung saja nomor 4. Taksirlah hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan berikut ya. Mulai dari A 4 kali 22, B 7,9 kali 5, dan seterusnya ya sampai dengan J 119,94 dibagi 19,94. Nah, sekali lagi yang perlu diingat adik-adik sekalian, sebelum menghitung ya, karena ini penaksiran, terlebih dahulu kita bulatkan terlebih dahulu. Kita bulatkan, kemudian setelah kita bulatkan baru kita hitung ya taksirannya seperti apa. Nah ini misalnya contohnya 4 dikalikan 2,2. Lah ini 4-nya tetap, ini 2,2 nih kita bulatkan ke satuan terdekat ya. Kita bulatkan satuan terdekat, yang kita lihat adalah per 10-nya. Per 10-nya yaitu 2. Nah 2, nah aturannya kalau 5 ke atas ya, yang mau kita bulatkan itu jadinya naik, tetapi kalau di bawah 5 ya, kalau per 10-nya di bawah 5, maka yang akan kita bulatkan jadinya turun. Kalau pembulatan turun itu berarti tetap ya. Oke, langsung saja kita lihat ya adik-adik untuk yang nomor 4. Di sini udah saya tulis ya seperti ini ya. Mungkin agak kita percepat nanti ya untuk yang nomor 4. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi 4 kali 2,2. Nah, kira-kira hasilnya berapa? Nah, ini 4-nya tetap, 2,2 kok jadi 2, kita lihat ya. Jadi kita bulatkan ke satuan terdekat 2 itu berarti dia di bawah 5. Kalau di bawah 5 maka pembulatannya turun. Pembulatan turun berarti nah ini satuannya, karena pembulatan turun dia tetap ya, atau tambah 0. 2 tambah 0 jadinya 2. Maka setelah kita bulatkan kita hitung 4 kali 2 hasilnya ada 8. Kemudian yang B di sini ada 7,9 kali 5. Nah, ini 7,9 kita bulatkan terlebih dahulu ke satuan terdekat. Nah, ini kalau ke satuan terdekat yang kita lihat per 10-nya. Per 10-nya angka berapa? Angka 9. Kalau angka 9 berarti dia 5 ke atas ya, 5 ke atas, maka pembulatannya di sini naik. Kalau naik berarti ini kita tambah 1. 7 tambah 1 jadinya 8. Nah, 8 kali 5 hasilnya adalah 40. Lanjut untuk yang bagian C, di sini ada 10,8 kali 6,1. Nah, ini kita bulatkan ke satuan terdekat sama ya, ini 8. Ini per 10-nya angka 8. Angka 8 berarti 5 ke atas, maka pembulatannya sini tambah 1. 10 tambah 1 11. 6,1 per 10-nya angkanya 1. Nah, kalau 1 berarti di bawah 5, maka sini tetap jadinya 6. 11 kali 6 66. Yang D ada 15,21 kali 9,89. Ini kita bulatkan ke satuan terdekat ya. Ini 2 berarti pembulatannya turun jadinya tetap 15. Ini 9,89 yang kita lihat adalah 8-nya. 8 berarti 5 ke atas, maka pembulatannya naik. Ini jadi tambah 1, 9 tambah 1 10. 15 kali 10 hasilnya adalah 150. Kita lanjut yang bagian E. Yang bagian E ini ada 19,79 dikali 5,34. Nah, kita bulatkan ke satuan terdekat juga. 7 berarti 5 ke atas, pembulatannya naik ya. Naik berarti ini tambah 1 jadinya 20. 5,34. Nah, ke satuan terdekat per 10-nya angka berapa? Angka 3.
3 berarti di bawah 5. Kalau di bawah 5 berarti pembulatannya turun. Nah, kalau pembulatan turun berarti di sininya kita tambah 0 atau tetap jadinya 5 ya. 20 kali 5 hasilnya adalah 100. Lanjut ke bagian F. Ini ada 6 dibagi 2,8 ya, sama kayak perkalian ya. Untuk pembulatannya, jadi mau perkalian, penjumlahan, pengurangan ataupun pembagian ya. Nah, kita bulatkan terlebih dahulu baru kita hitung. 6-nya tetap 2,8. Nah, ini berarti per 10-nya angka 8. 8 berarti 5 ke atas. 5 ke atas berarti pembulatannya naik. Ini kita tambah 1. 2 tambah 1 jadinya 3. 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. Yang bagian G ya, sekarang ada 9,9 dibagi 2. Nah, ini yang kita bulatkan 9,9 ya. Per 10-nya angka 9. Kalau angka 9 berarti 5 ke atas. Pembulatannya ini kita tambah 1 ya. 9 tambah 1 jadinya 10. Ini 2-nya tetap. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Lanjut yang bagian H, ada 15,8 dibagi 4,3. Nah, ini kita bulatkan ya. 8 berarti 5 ke atas, maka ini kita tambah 1 jadi 16. 4,3. 3 berarti di bawah 5 ya Adik-adik sekalian. Nah, berarti tetap 4 jadinya ini 4 ya. Maka kira-kira 15,8 dibagi 4,3 itu kira-kira 16 dibagi 4 hasilnya adalah 4. Oke, kita lanjutkan untuk yang bagian I ya, I sama J. Nah, ini sudah saya tuliskan. Ya, jadi 24,77 dibagi 4,95. Kira-kira berapa? 25 bagi 5 hasilnya 5. Ingat caranya ya, kita bulatkan ke satuan terdekat. Ya, berarti ini per 10-nya angka 7 ya. Angka 7 berarti 5 ke atas. 5 ke atas berarti di sini kita tambah 1 karena pembulatannya naik ya. 24 tambah 1 jadinya 25. Kemudian ini 4,959 ya, per 10-nya angka 9. Berarti dia 5 ke atas ya, 5 ke atas juga, maka ini kita tambah 1, 4 tambah 1 jadinya 5 ini ya. 25 bagi 5 hasilnya 5. Oke, lanjut yang bagian J, ada 119,94 dibagi 19,94. Nah, ini kita bulatkan ke satuan terdekat juga. Per 10-nya angka 9. Angka 9 berarti pembulatannya naik karena 5 ke atas ya. Oke, berarti kalau naik kita tambah 1, 119 ditambah 1 jadinya 120. Kemudian 19,94 ya. Per 10-nya juga angka 9 ya Adik-adik sekalian. Nah, kalau 9 berarti di sini 5 ke atas pembulatannya naik. 19 tambah 1 jadinya 20. Nah, 120 dibagi 20 hasilnya adalah 6 ya. Cara pembagiannya kalau bingung ini nolnya kita coret dulu. 12 bagi 2 jawabannya 6. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 4 ya. A sampai J sudah kita bahas. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal terakhir yang nomor 5 di latihan 7. Ya, ini. Seorang pedagang buah mempunyai 1 karung apel seberat 16 kg, 1 karung pepaya seberat 19 kg, dan 1 karung jeruk seberat 15 kg. Pertanyaan yang A, berapa kira-kira selisih berat 1 karung apel dan pepaya tersebut? Kemudian yang B, berapa kira-kira jumlah berat ketiga karung buah tersebut? Yang C, jika terdapat 5 karung berisi pepaya dengan berat yang sama, berapa total berat seluruhnya? Kemudian yang D, pada setiap karung jeruk sebanyak 17% jeruk sudah membusuk. Berapa kira-kira total berat jeruk yang mulai membusuk pada 5 karung jeruk? Oke ya. Untuk soal cerita ini perlu kehati-hatian ya adik-adik sekalian ya. Jadi kita ikuti langkah demi langkahnya ya. Ini sudah saya tuliskan ya. Jadi kita perlu menuliskan diketahui, ditanya jawab. Oke, jadi di sini diketahui ya, 1 karung apel itu 16 kg ya beratnya. Kemudian 1 karung pepaya itu beratnya ada 19 kg dan 1 karung jeruk 15 kg. Pertanyaan yang A, berapa kira-kira selisih berat 1 karung apel dan pepaya? Lah, berat kira-kira. Pertanyaan kira-kira ya. Berarti kita penafsiran. Nah, kira-kira. Nah, 19 dikurangi 16. Jadi berat pepaya tadi 19 kg,
kemudian berat apelnya 16 kg. Nah, kalau pakai kira-kira itu berarti kita gunakan pembulatan ya. 19 kita bulatkan ke bulan terdekat jadinya 20 ya. Caranya sama ya, kita lihat satuannya 9. Nah, kalau 9 berarti 5 ke atas. 5 ke atas pembulatannya naik berarti kita tambah 1 jadinya 20. Kemudian ini 16. Nah, 16 pembulatannya ke atas, maaf ini harusnya jadinya 20 ya, bukan 10. Nah, itu kita harus teliti. Ya ini. Jadinya 20 ya, karena 5 ke atas ya 5 ke atas. Ya, satuannya kan 6. Kalau kita bulatkan ke bulan terdekat berarti pembulatannya naik jadinya ini tambah 1 20. 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Artinya hampir sama berat. Itu kira-kira selisih berat satu karung apel dan pepaya itu kan selisihnya 0 atau hampir sama berat. Itu kalau ini. Tapi kalau aslinya itu berarti 19 dikurangi 16 hasilnya 3 kg, selisihnya 3 kg. Tetapi pertanyaannya kira-kira berarti kita pakai pembulatan ya. Jawabannya yang ini ya, 0. Ini kalau aslinya seperti ini. Jadi adik-adik dipilih yang atas, atau mungkin kalau buat perbandingan boleh yang bawah juga dituliskan ya. Kemudian yang B, berapa kira-kira jumlah berat ketiga karung buah? Kira-kira ya, kita masih menggunakan pembulatan berarti ya. Jadi 3 karung buah tadi ada 16 tambah 19 tambah 15. Hasilnya adalah 50 kg. Ini kalau jumlah aslinya. Nah, tapi di sini kalau kita gunakan pembulatan berarti 16. Kita bulatkan jadi 20, tahu ya. Kita bulatkan ke bulan terdekat karena ini 6. 6 berarti 5 ke atas, maka ini kita bulatkan naik jadinya 20. Ini juga sama. 19 kita bulatkan naik jadi 20, 15 kita bulatkan jadi 20, caranya sama. Jadi kira-kira jumlah berat ketiga karung buah itu adalah 60 kg. Ini jawaban yang tepat. Kalau ini jawaban aslinya ya, kalau tidak menggunakan pembulatan. Tapi yang kita pilih yang ini, yang kira-kira. Yang atas juga sama, ini 0 ya. Kemudian yang C, jika terdapat 5 karung berisi pepaya dengan berat sama, total berat seluruhnya adalah berarti 5 kali 19 ya. Karena pepaya tadi beratnya 19 kg. Nah, berarti hasilnya adalah 95 kg. Ini aslinya. Tetapi kalau kita gunakan pembulatan, nah pembulatan ini ke puluhan terdekat ya. Ke puluhan terdekat ini 5, berarti ikutnya 5 ke atas ya. Jadinya 10, kita bulatkan ke puluhan terdekat. Kemudian 19 kita bulatkan ke puluhan terdekat jadinya 20. 10 kali 20 hasilnya adalah 200 kg. Jadi kalau kira-kira, nah kira-kira berat 5 karung pepaya itu 200 kg ini. Oke adik-adik sekalian, selanjutnya untuk yang bagian D, pada setiap karung jeruk sebanyak 17% membusuk ya. Kira-kira total berat jeruk yang membusuk pada 5 karung jeruk tersebut. Lah ini kalau tiap karungnya 17% yang membusuk, maka kalau 5 karung berapa? Kita pakai perkiraan ya. Satu karung jeruk yang membusuk berarti 17% kalikan 15. Lah ini kita bulatkan 17 ke puluhan terdekat jadinya 20% ya. Kalikan 15. 15 kita bulatkan ke puluhan terdekat jadinya 20. 20% kali 20 atau 20 per 100 kalikan 20 kita coret. Kita coret hasilnya adalah 4 kg. Ini satu karung jeruk membusuk. Lah kalau 5 karung jeruk berarti 5 kali 4 hasilnya adalah 20 kg. Itu ya adik-adik sekalian untuk soal nomor 4 dan 5. Jadi untuk latihan 7 sudah kita bahas semua ya. Untuk soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan soal bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.